Halo Sobat Budiman, ketemu lagi bersama saya Octavianus di Kamboja. Sejak saya membuat video-video tentang Kamboja di channel ini, beberapa sobat di Indonesia itu bertanya, baik yang nulis di kolom komentar maupun DM Japri langsung tentang kerja di Kamboja. Pak, atau Bang, kerja di Kamboja itu gajinya gede ya? Atau saya dapat tawaran nih kerja di Kamboja, gajinya sekian. Menarik nih, ambil nggak ya Pak? Terus ini penipuan atau bukan ya? Galau nih. Aman nggak ya berangkat kerja ke Kamboja? Nah, di video kali ini saya mau share beberapa tips bagaimana cari aman bekerja di Kamboja dengan cara yang aman pula. Serta di akhir video ada update kabar gembira tentang aturan masuk ke Kamboja. Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Saya sudah hampir 13 tahun tinggal dan bekerja di Kamboja. Di perusahaan tempat kami juga mempekerjakan karyawan, baik orang lokal Kamboja maupun dari luar Kamboja, termasuk warga negara Indonesia. Jadi sedikit banyak saya cukup memahami dan ada pengalaman suka dan duka bekerja di sini. Serta saya mengamati beberapa sobat dari Indonesia yang bekerja di Kamboja. Secara penghasilan atau income, memang kerja di Kamboja itu cukup menjanjikan ya. Apalagi untuk tipe pekerjaan tertentu yang memiliki keahlian khusus. Serta adanya bayaran yang bagus juga, khususnya untuk orang asing di sini. No wonder kalau sobat-sobat di Indonesia yang berangkat bekerja ke sini karena tertarik dengan peluang kerja dengan income yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di Indonesia. Di sini saya tidak bahas tipe pekerjaan teknis seperti apa ya, walaupun saya tahu kebanyakan bekerja di sektor gaming dan entertainment seperti di kasino-kasino. Tapi di sektor apapun, tetap yang diutamakan adalah legal atau tidak pekerjaan tersebut. Termasuk perusahaan yang menyediakan pekerjaan itu, khususnya di wilayah hukum negara Kamboja. Nah, ini merupakan kunci awal untuk bekerja di sini. Ya, kalau mau kerja secara ilegal, bisa aja balik ke pilihan individu masing-masing, asal siap dengan resiko yang mungkin terjadi, seperti penipuan, penyekapan, penggerebekan oleh pihak otoritas di Kamboja, terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal yang melawan hukum, dan juga ada resiko-resiko lainnya. Jadi sebaiknya jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar, terus ada fasilitas tiket pesawat bolak-balik, ada akomodasi gratis ya, gaji akan naik rutin gitu, ada bonus, serta iming-iming lainnya ya yang ditawarkan selama bekerja di Kamboja. Bahkan seringkali udah sampai di Kamboja, isi kontrak dan kondisi lingkungan kerja tuh berbeda yang udah tertulis di kontrak. Wah, cilaka nih, mau berhenti nggak bisa, mau tolong ke siapa nggak ada yang kenal, terus disekap lagi, nggak bisa kemana-mana. Untuk menghindari resiko-resiko tersebut, sebaiknya kerja di Kamboja tuh cari aman dengan cara yang aman. Berikut tipsnya. Yang pertama, cek dulu perusahaan tempat bekerja. Buat sobat-sobat di Indonesia yang ingin kerja ke Kamboja itu wajib hukumnya terlebih dahulu melakukan pengecekan dan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu. Misalkan dapat lowongan lewat agen atau perusahaan penempatan pekerja migran. Nah, itu bisa cek ke BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, itu ada websitenya di www.bp2mi.co.id. Nah, di situ ada daftar agen resmi penyalur PMI ke luar negeri. Atau bisa juga cek ke Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten atau kota tempat tinggal sobat-sobat. Kalau kerjaannya dari perusahaan pemberi kerja langsung di Kamboja, itu bisa cek ke Kedubes Kamboja di Jakarta, serta ke KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi, perusahaan, dan informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua, networking dengan komunitas WNI di Kamboja. Bisa juga cek via online browsing ya. Coba aja di Google dulu informasi tempat kerjanya atau juga tanya ke teman-teman Indonesia yang ada di Kamboja. Bisa juga gabung ke grup-grup komunitas warga Indonesia di Kamboja. Ada tuh di Facebook, di WhatsApp, di Telegram. Jadi bisa dapat banyak informasi dan menjalin networking gitu. Nah, ini ada beberapa rekomendasi grup komunitas Indonesia yang ada di Facebook dan Telegram. Bisa dicoba join. Ya, cek dulu lah. Biar jelas sebelum melangkah lebih lanjut. Kan teknologi udah canggih. Sekarang era digital. Semuanya serba transparan zaman sekarang. Justru yang awal-awalnya sembunyi itu yang patut dicurigai. Bisa sebagai modus gitu ya. Modus seperti perusahaan bodong gitu. Jadi mereka tuh ngiklanin lowongan kerja lewat media sosial dengan keterangan sebagai perusahaan investasi gitu. Perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce misalkan. Perusahaan niaga elektronik gitu. Dan kayak perusahaan IT dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya enggak. Yang ketiga, wajib ada kontrak kerja dan pahami dulu sebelum tanda tangan. Buat yang melamar dari Indonesia itu minta kontrak dan baca dulu pasal demi pasal gitu ya. Ya, baca dengan teliti lah terkait dengan hak dan kewajiban sebelum menerima pekerjaan dan juga sebelum berangkat ke Kamboja pastinya. Kalau nggak jelas ya tanya ke pemberi kerja, cross check lah gitu loh. Walaupun memang tetap ada risiko antara isi kontrak tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, itu perlu tips berikutnya. Yang keempat, tips yang keempat, lapor diri.
Bagi pekerja migran atau WNI yang sudah sampai di Kamboja itu wajib lapor diri dulu ke KBRI Phnom Penh. Ya kayak warga di Indonesia gitu kalau baru pindah rumah misalkan dari desa ke desa gitu ya. Itu aja lapor Pak Kades atau Pak Lurah gitu. Nah apalagi pindah negara ya sebagai WNI yang baik tentunya harus lapor diri dulu. Lurahnya di sini tuh KBRI. Nah kalau pekerjaannya misalnya di luar Phnom Penh seperti di provinsi gitu ya ribet gitu dan nggak sempat jauh gitu datang ke KBRI ya bisa lapor diri melalui online. Sekarang lewat portal peduliwni.kemlu.go.id. Nah, untuk linknya saya sertakan di deskripsi video saya ini. Jadi kalau udah lapor diri, itu minimal KBRI itu tahu keberadaan dan data sobat-sobat itu tercatat di KBRI, serta membuat pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Kamboja itu juga bisa lebih optimal. Jangan ujuk-ujuk datang kerja di Kamboja, diem-diem, nggak lapor, terus tiba-tiba ada masalah, minta tolong, terus marah-marah, komplain ke KBRI, nggak ngurusin warganya di sini. Ya, kalau lapor aja nggak dan nggak jelas identitas, gimana bisa tahu ya? Perlindungan pekerja migran Indonesia itu tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemberi kerja, dan kita sendiri. Ya sama-sama lah ya. Dan kita sendiri pun harus memahami segala hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Di samping itu juga, lapor diri ke keluarga masing-masing di Indonesia. Simpan tuh nomor kontak keluarga, orang tua, istri, suami, pacar, dan kabarin mereka tentang keberadaan sobat-sobat di Kamboja. Kerja di mana, alamatnya di mana, nomor HP di Kamboja, dan upayakan tetap terus bisa berkomunikasi secara rutin dengan keluarga di Indonesia. Ya sekarang teknologi udah canggih lah ya, bisa WA atau video call kalau lagi senggang, dan usahakan tetap bisa dikasih akses komunikasi oleh pemberi kerja. Jadi kalau ada apa-apa, keluarga di Indonesia itu cepat bisa diinfo. Tips yang kelima, lengkapi dan persiapkan dokumen-dokumen pribadi serta jangan dipindah tangankan selama bekerja di Kamboja. Sebelum berangkat, ya mesti disiapkan dulu dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, paspor, terus apply visa kerja dulu sebelum berangkat. Ada kontrak kerja tadi, dokumen pribadi lain seperti KK, akte lahir, akte nikah, sertifikat tanah, ijazah, asuransi, KTKLN ya, kartu tenaga kerja luar negeri, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan itu milik pribadi loh ya, tidak untuk dijaminkan atau disimpan. Nanti kalau ada masalah, sobat nggak bisa pulang tanpa dokumen loh. Ribet kalau tinggal di luar negeri itu. Jadi sebaiknya disimpan baik-baik. Kalau bisa di copy dulu atau di scan gitu ya. Buat jaga-jaga kalau hilang atau tercecer gitu ya. Nah jangan pula perusahaan atau agen tempat bekerja itu juga memalsukan identitas kita. Nah itu juga nggak bener. Ya termasuk dalam hal keberangkatan dari Indonesia ke Kamboja. Jadi baiknya ikuti prosedur yang benar lah. Mulai dari apply visa masuk ke Kamboja itu sebaiknya pakai bisnis visa ya atau visa kerja gitu. Jangan pakai turis visa. Berdasarkan informasi terakhir ini, nih yang di tangan saya ada update surat dari Ministry of Health Kamboja yang baru dirilis 17 Maret hari Kamis tempo hari. Isinya itu ada 3 poin. Yang pertama, Kamboja itu menghilangkan syarat PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum tiba di Kamboja. Jadi nggak wajib lagi menunjukin surat PCR begitu sampai di Kamboja. Yang kedua, menghilangkan persyaratan rapid antigen test tibanya di Kamboja. Jadi nggak perlu tes COVID lagi di airport. Mantap. Nah yang ketiga, itu menerbitkan kembali visa on arrival pada saat kedatangan di Kamboja untuk semua pendatang internasional. Baik lewat udara, darat, dan laut. Jadi bisa apply visa kerja atau bisnis saat ketibaan ya, seperti sebelum pandemi 2 tahun yang lalu. Waktu itu visa bisnis itu bayarnya $35 kalau nggak salah. Dapat 1 bulan dan bisa diperpanjang buat yang mau kerja atau bisnis ke Kamboja. Nah, bisa diperpanjang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tapi meskipun tes COVID udah nggak ada lagi di poin 1 dan 2, pelaku perjalanan itu dianjurkan tetap self-test. Nah, mandirilah, tetap wajib menunjukkan kartu vaksin pada saat tiba di Kamboja. Udah pernah vaksin 2 kali lah minimal. Karena kalau belum vaksin sama sekali itu tetap kena 14 hari karantina. Wow, berabe juga. Baik, kiranya 5 tips tadi cari aman bekerja di Kamboja dengan cara aman bisa bermanfaat buat sobat-sobat, khususnya yang berminat bekerja di Kamboja. Saya sebagai teman tentunya berharap sobat-sobat bisa dimudahkan ya dalam proses pekerjaannya dan rezekinya. Amin. Kalau ada ide atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusikan sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Until next time, stay healthy.